Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang fungi sebagai parasit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aflaia, kemudian anggota saya Sri Agustina dan Widya Maulijar. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang fungi sebagai parasit. Nah, sebelum itu apa itu fungi atau jamur? Nah, jadi jamur adalah suatu organisme yang berasal dari kingdom fungi, yang mana jamur ini tubuh buahnya tampak di permukaan media tumbuh dari sekelompok fungi atau Basidiomycota yang berbentuk seperti payung dan terdiri atas bagian yang tegak atau disebut juga dengan batang dan bagian yang mendatar atau membulat. Nah, kemudian fungi sebagai parasit adalah fungi yang mendapatkan makanan langsung dari tubuh inangnya atau mendapatkan makanan dari substratnya. Nah, fungi yang hidup sebagai parasit pada tumbuhan mempunyai hifa-hifa khusus yang disebut dengan haustoria. Nah, jadi haustoria di sini adalah kumpulan dari hifa-hifa sehingga membentuk miselium yang berfungsi untuk menyerap sari makanan pada inangnya. Nah, jadi sifat parasit pada fungi dapat dibedakan menjadi parasit obligat dan parasit fakultatif. Yang mana parasit obligat di sini adalah parasit yang menggantungkan beberapa sumber energi pada inangnya. Sedangkan parasit fakultatif di sini maksudnya adalah parasit yang menguntungkan beberapa sumber energi pada tumbuhan inangnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungi sebagai parasit. Contoh fungi sebagai parasit yaitu fungi Ustilagomaides, yang mana fungi Ustilagomaides ini adalah fungi yang terdapat pada biji atau tongkol jagung. Nah, jadi Ustilagomaides di sini adalah jamur dimorfik. Jamur dimorfik di sini adalah jamur yang dalam siklus hidupnya dapat menjadi dua bentuk, yaitu membentuk sel kamir dan miselium. Nah, jamur Ustilagomaides di sini adalah jamur yang tumbuh pada tanaman jagung. Nah, kemudian Ustilagomaides di sini dianggap sebagai penyakit oleh sebagian besar petani. Nah, kenapa disebut sebagai penyakit oleh sebagian besar petani? Karena jamur ini dapat menurunkan rendemen atau panen jagung dari kebun jagung. Nah, hal ini dikarenakan Ustilagomaides atau jamur Ustilagomaides dapat menyebabkan timbulnya comb smooth galls, yang mana comb smooth galls di sini disingkat menjadi CSG. Nah, CSG di sini ditandai dengan adanya galls atau kelenjar pada tumbuhan inang atau jagung. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri fungi sebagai parasit. Nah, ciri-ciri fungi Ustilagomaides di sini yaitu penyebab penyakit gosong, bengkak pada jagung, pada tongkol atau biji jagung. Nah, dapat kita lihat bahwa di gambar ini penyakit seperti bengkak atau gosong pada jagung. Nah, kemudian biji yang terinfeksi membengkak. Nah, dapat kita lihat pada gambar biji jagung terlihat membengkak. Kemudian biji berwarna hitam. Kemudian gejala terutama pada tongkol jagung. Kemudian membengkak membentuk kelenjar atau galls atau cecidia, yang mana galls atau cecidia di sini adalah pembengkakan seperti bintil atau bisul pada biji jagung atau tongkol jagung. Nah, jadi semula kelenjar ini berwarna putih. Kemudian setelah jamur terdapat di dalamnya membentuk spora atau teliospora. Teliospora di sini adalah spora jamur yang berdinding tebal. Nah, kelenjar berwarna hitam dengan kulit yang jernih. Nah, teliospora adalah spora jamur yang berdinding tebal. Nah, teliospora di sini berbentuk bulat atau lonjong yang diameternya 8 sampai 11
milimeter dengan banyak duri yang halus. Nah, dengan makin membesarnya kelenjar itu, maka akan tampak dari luar. Nah, akhirnya pecah dan spora jamur yang berwarna hitam tadi terhambur keluar, meskipun agak jarang kelenjar mungkin terdapat juga pada batang. Meskipun agak jarang, kelenjar ini juga terdapat pada batang, daun dan bunga jantan pada pohon jagung, pada tanaman jagung. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi dari fungi Ustilagomaides sebagai parasit. Yang mana fungi Ustilagomaides di sini termasuk pada kingdom fungi. Kemudian filumnya Basidiomycota. Kemudian kelasnya itu kelas Ustilaginomycetes. Ordonya Ustilaginales, familinya Ustilaginaceae, kemudian genusnya Ustilago, dan nama spesiesnya Ustilagomaides. Nah, selanjutnya struktur fungi Ustilagomaides sebagai parasit, yang mana struktur atau susunan fungi Ustilagomaides di sini terdiri dari teliospora. Nah, teliospora di sini adalah spora yang berdinding tebal atau chlamydospora. Nah, chlamydospora di sini dimaksud adalah spora aseksual bersel satu yang berdinding tebal. Nah, teliosporanya atau chlamydospora berbentuk bulat sampai berbentuk elip berwarna coklat sampai hitam dengan diameternya itu 8 sampai 11 nanometer. Kemudian spora diploidnya ini tumbuh membentuk promicelium dengan 4 atau lebih sporidia. Nah, spora di sini adalah keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit-penyakit pada suatu tempat, yang mana di jagung tadi. Nah, jadi infeksi dapat dilakukan langsung oleh hifa yang tumbuh dari teliospora atau dari hasil fusi antara sporidia dan hifa. Nah, dari hasil fusi di sini maksudnya adalah dari hasil penggabungan dua nukleus atau dua inti. Nah, kemudian ada miselium dikaryotik dan promicelium. Yang mana miselium dikaryotik di sini adalah hifa yang tumbuh membentuk miselium dari gabungan dari beberapa hifa yang tumbuh menjadi tubuh buah atau basidiokarp pada jamur. Nah, selanjutnya itu ada reproduksi fungi Ustilagomaides. Nah, reproduksi fungi Ustilagomaides di sini terdiri dari dua cara reproduksi. Yang pertama, reproduksi secara seksual, dan yang kedua reproduksi secara aseksual. Yang mana reproduksi dengan cara seksual itu atau reproduksi dengan cara seksual disebut juga dengan generatif, dan secara aseksualnya disebut juga dengan vegetatif. Nah, secara aseksual menghasilkan spora. Nah, sedangkan reproduksi seksual adanya penggabungan atau penyatuan dua inti jamur, yaitu disebut tadi dengan fusi. Fusi tadi adalah penggabungan dua nukleus atau dua inti jamur. Nah, reproduksi secara aseksual, yang pertama yang akan dijelaskan itu adalah reproduksi secara aseksual, yang mana reproduksi secara aseksual di sini menghasilkan spora. Nah, apabila kondisi habitat habitat Ustilagomaides di sini sesuai, akan membentuk atau akan memperbanyak diri dengan memproduksi sejumlah besar spora aseksual. Nah, spora aseksual dapat terbawa air atau angin. Bila mendapatkan tempat yang cocok, maka spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi jamur dewasa, sehingga reproduksi secara aseksual melalui kontak
reproduksi secara aseksualnya itu juga dapat melalui kontak gametanium dan konjugasi, yang mana kontak gametanium di sini mengakibatkan terjadinya singami, yaitu persatuan sel dari dua individu. Nah, sedangkan kemudian singami terjadi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama dinamakan plasmogami atau peleburan sitoplasma, dan tahap kedua itu disebut dengan kariogami atau disebut juga dengan peleburan inti. Nah, setelah plasmogami terjadi, inti sel dari masing-masing induk bersatu tetapi tidak melebur, dan membentuk dikarion. Nah, selanjutnya itu ada proses fungi Ustilagomaides sebagai parasit, yang mana fungi atau cendawan ini merupakan dimorfik. Nah, dimorfik di sini artinya adalah dalam siklus hidupnya dapat terjadi dua bentuk, yaitu membentuk sel khamir dan membentuk miselium. Nah, jadi proses fungi ini sebagai parasit itu yaitu tadi kan fungi ini merupakan dimorfik. Nah, jadi fungi Ustilagomaides di sini tumbuh dalam bentuk sel khamir haploid selama fase saprofit, namun berubah menjadi miselium bersal diploid pada fase menginvasi atau menginfeksi inang. Nah, siklus hidup Ustilagomaides di sini biasanya dimulai dengan pertumbuhan tabung. Nah, pertumbuhan tabung dimulai dengan pertumbuhan tabung konjugasi, kemudian terjadi fusi antara sporidia yang sesuai. Nah, selanjutnya miselium dikariotik akan menginvasi tanaman yang dilanjutkan dengan pembentukan teliospora. Nah, jadi saat teliospora telah matang, maka akan dapat terjadi germinasi dan pembentukan promiselium. Nah, kemudian terjadi pembelahan meiotik. Nah, yang menghasilkan sporidia dan diperbanyak dengan proses pembelahan atau budding. Nah, Ustilagomaides umumnya menyerang tongkol jagung dengan masuk ke dalam biji dan menyebabkan pembengkakan serta terbentuknya kelenjar, sehingga pembengkakan akan mengakibatkan menyebabkan rusaknya dan kelenjar biji akan pecah hingga spora dari Ustilagomaides ini dapat menyebar. Nah, mungkin kemudian ada fungi selanjutnya, itu adalah Exobasidium vexans yang akan dijelaskan oleh teman kami Sri Agustina. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.